Semakin kita berharap kepada Dia menolong, membantu kita. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Tentu saja kita meresponi dan Dia menolong kita. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Hati perlu dijaga Bapak Ibu Saudara. Lebih daripada apapun juga. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yesus akhirnya menjawab murid-murid itu yang bertanya, engkaukah Yesus? Atas permintaan Yohanes Pembaptis, kalau Yesus yang harus kami tunggu, Mesias itu. Yesus berkata, ceritakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar langsung, apa yang kamu lihat. Yesus sedang berbicara bahwa dua murid Yohanes Pembaptis itu menjadi saksi hidup. Saksi itu adalah seseorang yang mengalami sebuah peristiwa atau langsung menyaksikan sebuah peristiwa. Contoh misalnya kecelakaan, peristiwa yang gak enak. Seseorang dipanggil jadi saksi nih ketika misalnya masuk pengadilan lah. Atau mungkin supaya diselesaikan dengan cara damai gak perlu masuk pengadilan. Ada saksi. Nah Yesus menekankan, menegaskan, menjawab keraguan Yohanes itu. Dengan memberitakan murid-murid Yohanes Pembaptis untuk balik kembali bercerita menjadi saksi. Ternyata Bapak Ibu Saudara, untuk menghilangkan keraguan dan kekecewaan, ternyata kuncinya adalah kita dipilih Tuhan menjadi saksi. Jadi implikasinya apa? Kalau ada di sekeliling kita orang-orang yang mulai kecewa, mulai ragu. Bener gak ya Tuhan itu hidup? Bener gak ya Tuhan itu menjawab doaku? Banyak kan orang-orang kayak begitu Bapak Ibu Saudara di sekitar kita. Bahkan kita pun juga tidak kebal daripada kita ragu dan kecewa. Oleh karena itu firman Tuhan, biar hari ini membebaskan hidup kita terlebih dahulu. Supaya kita menang menghadapinya. Dan ketika banyak orang di sekeliling kita yang kecewa terhadap Tuhan, kita dipanggil menjadi saksi. Ceritakan Bapak Ibu Saudara apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, atau apa yang kita alami sendiri. Kalau kita belum mengalami, ceritakan kesaksian orang lain bagaimana mereka mengalami pertolongan Tuhan. Bagaimana dulu Tuhan menyembuhkan orang sakit, hari ini pun Dia menyembuhkan. Mungkin Anda pernah mengalami kesembuhan dari kanker itu, dari kanker itu. Ceritakan. Atau Tuhan menuntun hidupmu untuk bebas dari jerat hutang. Karena mungkin dulu engkau keliru di dalam ngatur keuangan. Atau mungkin ditipu orang malah kita mengalami kerugian. Tapi akhirnya Bapak Ibu Saudara menata kembali keuangan pekerjaan sehingga bebas. Bukan bebas akhirnya mengabaikan tanggung jawab kita membayar hutang. Tapi kita bertanggung jawab dengan baik dan Tuhan menolong dengan berkatnya. Ceritakan itu kepada orang-orang yang lagi bergumul soal hutang, soal pekerjaan. Jadilah saksi. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Ternyata membebaskan orang-orang. Daripada keraguan dan kekecewaan. Tuhan mau pakai kita. Sampai hari ini Tuhan mau pakai kita. Jadi kalau kita mendengar. Kalau kita digerakkan atau gereja mengingatkan. Ayo kita memenangkan jiwa terhilang. Itu bukan hanya sekedar program gereja. Karena Yesus sendiri memerintahkan kepada kita bukan menjadi saksi. Kita adalah saksi Kristus. Detik kita mengaku dengan mulut, percaya dengan hati bahwa Dia adalah, Yesus adalah Tuhan. Kita mengalami, kita langsung sah menjadi saksi. Kemudian bukan hanya berhenti menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita berjalan bersama dengan Dia mengalami sesuatu, pengalaman-pengalaman yang indah. Itu pun meneguhkan kita menjadi saksi. Jangan diam. Jadi implikasinya apa Bapak Ibu Saudara? Bagi kita ketika kita dikelilingi orang-orang yang kecewa, ragu dengan Tuhan. Buka mulut kita. Ceritakan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Apa yang kita alami. Keluarga kita alami. Orang lain alami. Anggota CG kita alami. Sepupu kita, ponakan kita alami. Apa yang mereka alami dengan Tuhan atau bahkan diri kita sendiri. Bukalah mulut kita, gak boleh malas. Jadilah saksi. Karena dengan kesaksian kita, dengan darah anak domba kita Wahyu berkata, dan dengan kesaksian kita iblis dikalahkan. Jadilah saksi.
Karena kesaksian itu akhirnya membuat mata orang kembali kepada Tuhan. Dan kita berharap orang itu berubah. Akhirnya menghandle dengan baik kekecewaan, keraguan di dalam hatinya. Dan kembali percaya kepada Tuhan. Atau implikasi yang kedua apa? Kalau tadi di sekitar kita ada orang yang lemah, kecewa sama Tuhan. Kitalah yang jadi saksi menguatkan. Kalau kita yang sedang lemah, kuatkan dan teguhkan hati kita. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat janjinya. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tak pernah terlambat untuk bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.